Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Om Swastiastu. Tidak lupa sebagai masyarakat kebenaran kita mengucapkan salam kebangsaan masyarakat kebenaran. Salam Bapak Ibu, dari kali ini kita akan mengikuti kegiatan sosialisasi tentang budaya positif dari DPD kita. Jadi beliau melakukan kegiatan pembahasan di sekolah kita. Jadi dari DPD itu dari budaya di angkatan ke-6. Jadi kali ini beliau akan mengembangkan materinya tentang kegiatan budaya positif yang ada di sekolah kita sendiri ini. Jadi memang kalau kita berisik lebih jauh, jadi budaya positif ini memang perlu kita kembangkan di sekolah. Jadi budaya positif itu merupakan nilai-nilai atau budaya-budaya yang perlu sekali diterapkan di sekolah, baik guru-guru maupun bagi siswa sendiri. Jadi karena di sini ada waktu itu sudah ada pergeseran dari kita kena namanya COVID-19, jadi budaya-budaya positif ini perlu juga mengalami begitu banyak perubahan-perubahan. Jadi dari awalnya kita tidak suka bersih, tapi karena makin ke sini, karena kita Indonesia terutama terjangkit berbagai macam namanya virus COVID-19. Jadi makin ke sini orang-orang sudah mulai mengalami perkembangan budaya yang dari segi kebersihannya sudah mulai ditingkatkan. Itu juga di sekolah. Jadi budaya positif perlu juga diterapkan pada anak-anak, terutama di sini ada budaya yang ada yang perlu diterapkan di sekolah. Yang pertama melaksanakan tata tertib di sekolah. Jadi di sekolah dalam punya tata tertib tersendiri, mengatur tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Jadi anak-anak perlu diingatkan terus supaya kegiatan tata tertib yang ada di sekolah itu perlu dijaga dan perlu dilaksanakan baik oleh guru maupun dari siswa sendiri. Yang kedua, cipta kebersihan. Jadi cipta kebersihan dan lingkungan. Jadi anak-anak juga perlu ditetapkan di sini untuk mencintai kebersihan lingkungan sekolah. Jadi waktu ini sudah ada program yang namanya program lihat sampah ambil. Jadi kalau anak-anak menemukan sampah, melihat sampah, itu anak-anak untuk mengambil dengan tanpa disuruh. Jadi agar kebersihan lingkungan kita itu tetap terjaga. Kemudian di sekolah juga kita akan mengembangkan budaya kejujuran. Jujur. Jadi kejujuran itu penting bagi anak-anak. Jadi kalau ada kemarin sudah ada contoh, ada anak-anak yang menemukan uang Rp2.000 di bawah kantor. Ya, jadi itu salah satu contoh bentuk kejujuran yang ada di sekolah. Kemudian religius. Jadi kita tanamkan religius sejak dini. Kalau di sini sudah kita pasti mengangkat dari pagi sampai siang hari sudah melakukan kegiatan sambil berbagai. Kemudian peduli terhadap sesama dan orang lain. Jadi tidak ada antara siswa yang saling membuli dan sebagainya. Kemudian toleransi dan sikap nasionalisme. Jadi sikap nasionalisme ini juga sangat penting.
di mana akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan kehidupan selanjutnya. Jadi nasionalisme ini sudah kita tentukan bersama sejak Senin sudah ada kegiatan pada daerah. Itu perlu juga kita terapkan dan terus kita laksanakan setelah agar budaya-budaya positif ini sejak itu sudah tertanam dalam jiwa anak-anak. Nah, untuk lebih lanjut nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari CCP kita dari Bapak Guru Hendra. Jadi beliau akan memaparkan materi tentang budaya positif dari sekolah atau itu budaya positif. Jadi beliau selaku CCP akan memberikan kita materi. Untuk itu waktu dilaksanakan sepenuhnya kepada Bapak Guru untuk meneruskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Bapak Kepala serta waktu dari teman-teman atau rekan guru dan Pak Ibu untuk mengikuti pelaksanaan pengimpasan terhadap modul budaya positif yang saya dapatkan pada kegiatan pendidikan selama. Nah, adapun Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi, kabarnya kita lebih dahulu membuat sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini adalah yang menjadi dasar dalam kita melaksanakan pelatihan atau pengimpasan ini. Yang pertama, pada gambar terlihat ada handphone. Mungkin kita sepakat untuk men-silent handphone itu lebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu kita saling menghormati atau saling menghargai apabila Bapak Ibu memberikan pendapat atau memberikan pertanyaan, kita saling menghargai pendapat dari teman-teman. Kemudian kita tetap menjaga agar kondisi pada saat pelaksanaan ini tetap berjalan kondusif. Kemudian apakah ada yang perlu ditambahkan terkait dengan kesepakatan? Kalau ya sekarang boleh. Kalau misalnya izin gitu ya. Ya. Berarti kita sepakat tambahkan lagi satu, yaitu kita bisa izin ke toiletnya kalau memang itu sangat terpaksa. Oke, Bapak Ibu sudah kesepakatan bersama kita dalam mengikuti pengimpasan ini. Selanjutnya kita sekarang berada pada transformasi pendidikan, yaitu kita mengarah pada pendidikan yang menggunakan kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu, adapun bagaimana apa yang terjadi, kemudian apa yang harus kita laksanakan dalam kurikulum merdeka tersebut. Yang pertama yang menjadi dasar dalam kurikulum tersebut adalah kita harus lebih tahu tentang apa itu mendidik dan apa itu mengajar. Nah, adapun mendidik Bapak Ibu, menurut Kementerian Dewantara menyusun segala program yang ada pada mendidik agar mencapai kebahagiaan dan mencapai keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Jadi yang menjadi titik berat dalam mendidik pada filosofi Kementerian Dewantara ini adalah kepada menuntut bagaimana kita menuntut siswa itu sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Kemudian kalau mengajar, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui mengajar itu adalah merupakan salah satu cara dalam menyampaikan ilmu atau mentransfer ilmu kita agar bermanfaat bagi hidup anak-anak. Nah, dari mendidik dan mengajar tersebut, Bapak Ibu, dapat kita simpulkan bahwa mengajar itu merupakan bagian dari pendidikan. Jadi pendidikan itu bagiannya adalah mengajar. Jadi sudah jelas ada perbedaan antara pendidikan dan mengajar. Pendidikan itu tidak hanya terjadi di sekolah, baik di rumah, di lingkungan. Kemudian kalau mengajar sudah pasti ada antara guru dan murid, dan terjadi pada situasi yang normal. Nah, itu Bapak Ibu. Yang lanjutkan dalam mendampingi murid kita dengan tutur dan guru. Itu perlu kita ketahui bagaimana kita mendampingi murid kita dalam melaksanakan suatu pendidikan harus mampu secara utuh dan menyeluruh. Nah, pendidikan itu
seperti yang kita ketahui itu bergerak secara dinamis. Secara dinamis itu artinya begini ya Bapak Ibu. Dinamis artinya terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Termasuk mungkin Bapak Ibu yang sudah senior, termasuk yang pun sudah mengalami beberapa kali perubahan tentang paradigma pembelajaran. Dari mungkin kurikulum 2006, kemudian kurikulum 2014, kemudian sekarang kita kepada kurikulum merdeka atau paradigma belajar baru. Nah, itulah pendidikan seyogianya dapat menyesuaikan dengan kodrat murid. Nah, apa itu kodrat murid? Mungkin dari tadi Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan kodrat murid? Kodrat murid itu ada dua. Yang pertama ada kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat alam ini adalah bertentangan atau berkaitan dengan di mana anak itu tumbuh. Misalnya kita berada di lingkungan pedesaan atau lingkungan apa yang ada pada sehari-hari tentang perkebunan, itulah yang kita kaitkan terhadap pembelajaran. Kita tidak bisa mengaitkan pelajaran apabila kita berada di pedesaan mengaitkan dengan pelajaran yang ada di daerah pesisir. Tadi itu merupakan tidak sesuai dengan kodrat alam pada anak tersebut. Kemudian terkait dengan kodrat zaman. Kodrat zaman itu Bapak Ibu, kita harus mengacu pada perkembangan zaman yang berkembang pada saat ini. Itu kita mengetahui perkembangan zaman itu sangat dinamis ya, sangat cepat sekali. Contoh, apabila kita mengedepankan kodrat zaman itu, kita mengajarkan murid kita menggunakan laptop, menggunakan Chromebook. Itu sudah sesuai dengan perkembangan zaman kita saat ini. Menggunakan handphone, kemudian mengajar menggunakan mungkin proyektor, kemudian menggunakan Google Form. Itulah kodrat zaman yang ada pada saat ini. Kita harus mengacu selaras dan selasi terhadap perkembangan yang ada terjadi pada saat ini. Kita lanjut Bapak Ibu, masih dalam mendampingi murid dengan betul dan betul. Dalam mendampingi murid, kita harus mengacu pada asas rekor. Apa itu asas rekor? Asas rekor itu yang pertama ada continue, kemudian convergen, kemudian ada consentris. Apa itu continue? Pada satu. Continue itu berarti berkesinambungan. Ini sesuai dengan filosofi sumber belajar dewasa, yaitu pembelajaran sepanjang hayat. Artinya baik guru maupun siswa kita harus meningkatkan ilmu kita. Bagi guru kita tingkatkan ilmu kita sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan kurikulum. Bagi siswa kita berikan pengalaman tersebut, pembelajaran tersebut agar dia mampu menyelesaikan pembelajaran yang menjadi pembelajaran yang sukses. Berikutnya asas konvergen. Yang dimaksud asas konvergen, asas konvergen ini berarti bersumber dari segala sumber. Pembelajaran itu tidak hanya terjadi melalui buku, tapi bisa melalui internet dan juga bisa melalui dari teman sebaya atau rekan kita di sekolah, baik itu di rumah atau rekan-rekan kita di berbeda sekolah. Bisa saja ternyata pembelajaran itu tidak hanya satu, tapi banyak hal yang bisa kita anggap sebagai sumber belajar. Kemudian berikutnya asas konsentris, yaitu berdasarkan kepribadian atau kebudayaan bangsa. Yang dimaksud asas konsentris, asas konsentris ini berarti apa yang kita pelajari, apa yang kita dapat, apa yang kita implikasikan itu harus sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi tidak boleh lepas dari apa yang menjadi kepribadian dan kebudayaan bangsa. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita sekarang mengacu kepada budaya positif. Jadi ini merupakan inti dari pembahasan kita atau pembahasan pada hari ini, yaitu tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan budaya. Nah, budaya itu adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Budaya itu Bapak Ibu, budaya itu tidak bisa dibentuk oleh satu orang saja.
budaya itu adalah dibentuk oleh sekelompok orang yang disepakati. Misalnya budaya kita, misalnya tinggal di Asarulen, bisa menikah, ada budaya ngabang. Itu merupakan budaya yang dilakukan oleh sekelompok orang. Kalau dilakukan sendiri, itu bukan budaya. Artinya sudah disepakati dan dilaksanakan oleh sekelompok orang tersebut. Atau mungkin saja budaya itu berbeda dengan rekan-rekan yang ada di tempat lain. Itu dari kesepakatan kedua orang di sana melaksanakan suatu upaya. Kemudian terkait dengan budaya, dari kegiatan yang dilakukan oleh kelompok orang tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu setiap hari, setiap waktu diulang kembali oleh sekelompok orang tersebut. Nah, apa hubungannya tentang di sekolah? Nah, Bapak Ibu, melalui kebiasaan-kebiasaan yang kita timbulkan atau yang dimaksudkan kebiasaan positif di kelas dan di sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dalam upaya mewujudkan sekolah yang kita inginkan. Artinya kita menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang dapat mewujudkan sekolah yang kita inginkan. Misalnya sekolah yang memiliki generasi unggul, memiliki SDM yang unggul, itu kita ciptakan melalui kebiasaan-kebiasaan yang akan kita lakukan di sekolah. Nah, untuk sekarang sebelum kita lanjut ke materi biar tidak terlalu tegang, biar relax nih, saya punya permainan namanya cobalah buka. Sekarang silakan tunjukkan tangan Bapak Ibu, kepalkan tangannya, baik itu kanan maupun kiri, kepalkan tangan Bapak Ibu. Kemudian saya akan menciptakan atau membuat yang ada pada kepala tangan Bapak Ibu di dalamnya berisi benda yang sangat berharga. Boleh uang, boleh permata, boleh apa lagi? Emas atau apalah, pokoknya intinya berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian setelah itu di depan Bapak Ibu ada salah satu orang. Salah satu orang itu bisa boleh bayangkan ada begal mungkin di depan Bapak Ibu. Ada penjahat di depan Bapak Ibu. Bayangkan satu saja. Atau ada suami atau istri Bapak Ibu. Ada pacar mungkin. Atau ada anak Bapak Ibu. Atau orang yang Bapak Ibu percaya. Pokoknya di depannya ini salah satu. Sudah Bapak Ibu? Dan sekarang orang yang ada di depan Bapak Ibu, baik itu begal, baik itu penjahat, baik itu anak, baik itu istri atau suami, ingin membuka tangan Bapak Ibu dan mengambil barang yang berharga pada kepala tangan Bapak Ibu. Sudah apakah Bapak Ibu ingin membukanya atau tidak? Kalau ingin buka silakan buka kepala tangannya, atau tetap ingin menutup silakan tutup. Silakan. Ada yang menutup, ada yang membuka. Ya, seperti Pak Kadek membukanya. Pokoknya di depannya itu dia menginginkan barang yang berharga yang Bapak Ibu miliki. Entah itu suami, mungkin entah itu penjahat, mungkin. Kan Bapak Ibu sudah pilih salah satu lebih. Sekarang siapa yang membuka? Ya, yang membuka. Yang menutup siapa? Ya, ada Pak D. Oke. Sekarang apakah Bapak Ibu ingin membuka kepala tangan Bapak Ibu? Apa alasannya? Silakan yang membuka, apa alasannya? Alasan saya membuka karena yang ada di depan saya adalah orang tua saudaraku yang sudah membesarkan saya dari kecil. Sehingga saya memberikan. Baik, terima kasih Pak Kadek. Jadi Bapak Kadek ini membuka kepala tangannya dan memberikan barang atau milik yang berharga tersebut kepada orang tuanya. Yang menutup, ya silakan Pak Dek. Apa alasannya Pak? Baik, terima kasih. Kenapa saya duduk? Karena saya tadi melihat di depan itu ada yang jahat, ada keluarga, ada yang baik. Sudah tentu saya tidak percaya dengan yang terutama yang jahat.
Kalau seandainya di depan itu hanya ada keluarga, saya tetap akan berdatangi. Karena ada penjahat, saya takut kali ini ada barang berharga di sana. Saya ingin menyelamatkan harta saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari kedua tadi ada yang membuka dan ada yang menutup. Tentu dia membuka atau menutup itu punya alasan sendiri. Seperti Pak Kadek katanya ada orang tuanya, dia ingin memberikan barang yang berharga tersebut kepada orang tuanya. Kemudian Bapak Gede tadi menutup tangannya karena menganggap di depannya ada penjahat dan tidak ingin memberikan. Itu sah-sah saja, Bapak Ibu. Nah, tanpa kita sadari dalam kegiatan ini siapa yang sesungguhnya memegang kendali untuk membuka atau menutup kepala tangan, Bapak Ibu? Siapa yang memegang kendalinya? Diri sendiri ya. Kita sendiri baik membuka, tak menutup, itu kita yang memegang sendiri. Nah, tanpa kita sadari, Bapak Ibu, melalui kegiatan tadi kita mempelajari sebuah teori kontrol. Teori kontrol itu merupakan semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang kita sukai. Artinya semua yang kita lakukan pasti memiliki tujuan atau memiliki alasan tertentu, dan itu sah-sah saja. Itu tergantung Bapak Ibu sendiri. Itu yang dimaksud dengan teori kontrol. Nah, kita mengacu pada berikutnya yang tentang disiplin. Ini sebagai pengantar, Bapak Ibu. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Kemudian kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Tapi disiplin itu adalah ada pengikutnya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi dalam bahasa sederhananya seperti ini, Bapak Ibu. Disiplin itu harus mengetahui dulu kenapa saya melakukan hal ini. Kalau dia tidak mengetahui hal itu, berarti mungkin saja dia tidak mengikuti aturan atau hal tersebut. Jadi harus ada alasan, sehingga dalam mengikuti disiplin itu atau mewujudkan disiplin itu, motivasi yang terbangun dari dalam dirinya adalah motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Nah, berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Kita di sekolah, Bapak Ibu, tentu memiliki nilai-nilai. Kemudian instansi lain mungkin juga memiliki nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, kalau di sekolah kita meyakini nilai-nilai kebajikan yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Inilah yang menjadi dasar kita dalam melaksanakan apapun di sekolah. Nah, profil Pancasila itu terdiri dari yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sudah pasti ya, sudah mungkin sering kita laksanakan, mungkin berdoa, kemudian mengucap syukur atas apa yang kita terima. Itu merupakan salah satu perwujudan dari profil Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya mandiri. Mandiri yang dimaksud adalah kesadaran akan diri dan situasi dan regulasi ini. Termasuk contoh yang tadi, Bapak Ibu, itu merupakan sebuah kemandirian. Bapak Ibu mengambil keputusan dan mempunyai alasan atas keputusan itu. Contoh lain misalnya dalam meregulasi diri, Bapak Ibu misalnya mempunyai banyak tugas. Nah, meregulasi diri artinya apa yang harus saya kerjakan lebih dulu yang bersifat esensial. Misalnya dikumpulkan hari ini dan tugas yang lain dikumpulkan besok atau seminggu lagi atau sebulan lagi. Berarti Bapak Ibu mampu meregulasi mana yang harus saya kerjakan lebih dulu. Itulah yang dimaksud dengan kemandirian. Berikutnya tentang bergotong royong. Bergotong royong itu yang pertama ada kolaborasi. Kolaborasi itu berarti kan ada orang lain yang kita ajak menyelesaikan suatu masalah.
kolaborasi tidak sendiri berarti. Berarti ada orang atau sekelompok orang yang melakukan sesuatu dalam tujuan bersama tersebut. Kemudian kepedulian, kita peduli terhadap orang lain. Kemudian berbagi. Yang dimaksud berbagi, ya kita membagikan apa yang sudah kita miliki, yang mampu kita bagikan kepada orang lain. Berikutnya ada berpendidikan global, yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, dan berkeadilan sosial. Berikutnya ada bernalar kritis, memperoleh dan proses informasi, kemudian analisis dan evaluasi penalaran, dan refleksi dan evaluasi. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud bernalar kritis di sini artinya ketika Bapak Ibu mendapat sebuah informasi, berarti Bapak Ibu proses dulu informasi tersebut. Apakah informasi itu benar atau salah? Apakah informasi tersebut harus dibagikan, dapat dibagikan atau tidak? Nah, itulah yang dimaksud dengan bernalar kritis. Kita tidak serta-merta menyampaikan sebuah informasi tanpa kita telah terlebih dahulu terhadap informasi tersebut. Jadi harus kita ketahui dahulu mana informasi yang baik dan memang benar, dan mana informasi yang salah atau kurang tepat. Itulah yang dimaksud dengan bernalar kritis. Berikutnya kreatif. Kreatif itu dari gagasan orisinal, karya orisinal, dan keluasan berpikir. Yang maksudnya kreatif di sini apa Ibu? Tentang gagasan orisinal. Bapak Ibu memberikan sebuah gagasan berdasarkan hasil olah pikir dari Bapak Ibu sendiri yang bersifat orisinal. Berarti bukan dari gagasan orang lain. Itulah yang dimaksudnya kreatif. Kita tidak bisa mengadopsi gagasan orang lain karena belum tentu kita bisa melaksanakannya. Jadi munculkanlah gagasan-gagasan yang bersifat orisinil yang berasal dari Bapak Ibu sendiri. Nah, dimaksud dengan kreatif. Bisa dimengerti kan? Yang lanjutkan. Kemudian tentang motivasi, 3 motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, perlu kita ketahui ada 3 buah motivasi dalam perilaku manusia, termasuk kita, termasuk murid kita. Ada 3 buah motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sudah itu kita sering menghadapinya ya. Misalnya ada siswa mengerjakan PR bertugas. Dia mengerjakan tugas itu termotivasi oleh dirinya karena takut akan hukuman yang dilakukan oleh gurunya di sekolah. Jadi dia melaksanakan atau mengerjakan tugas tersebut. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini tidak terjadi mungkin di siswa saja, mungkin saja terjadi dalam diri kita. Kita melaksanakan sesuatu itu berdasarkan ada imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan itu sah-sah saja. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi yang ketiga ini adalah bagaimana kita melakukan sesuatu berdasarkan yang kita yakini. Misalnya contoh, kita pergi ke sekolah menggunakan pakaian sesuai hari, menggunakan baju batik atau menggunakan baju kaki. Itu kan seragam yang sudah kita sepakati ya. Kemudian kita menggunakan itu berdasarkan untuk menghargai diri kita. Kita sebagai seorang guru berarti harus kita menggunakan pakaian seragam ini untuk menghargai diri kita sendiri. Berarti motivasi yang timbul dari hal tersebut atau motivasi dari dalam diri. Apabila Bapak Ibu tidak memotivasi dalam diri, mungkin saja Bapak Ibu tidak menggunakan seragam sesuai dengan yang menjadi sepakati. Nah, maka dari itu, dari motivasi ketiga ini akan timbul motivasi yang bersifat internal, motivasi yang ada dalam diri. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita kepada siswa kita
untuk menimbulkan atau menciptakan motivasi yang timbul dari dalam dirinya. Misalnya dia pergi ke sekolah menggunakan pakaian seragam. Kita menyadarkan diri kita bahwa dia adalah seorang siswa sehingga harus menggunakan pakaian seragam tersebut untuk sekolah. Bukan karena takut akan aturan, bukan karena takut akan hukuman, tapi dia meyakini bahwa inilah pakaian seorang siswa. Saya harus menggunakannya dengan rapi karena saya adalah seorang murid yang baik di sekolah, yang menjadi kebanggaan guru saya di sekolah. Jadi motivasinya bersifat internal. Melalui motivasi internal ini merupakan cara dalam mewujudkan disiplin yang positif. Jadi akar dari disiplin positif itu adalah motivasi yang bersifat internal, motivasi yang timbul dari dalam diri. Nah itu Bapak Ibu. Ya lanjutkan. Nah, tadi sudah disiplin, sudah motivasi. Sekarang kita berada pada materi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman mungkin Bapak Ibu sudah biasa mendengarnya, konsekuensi mungkin sudah pernah, tapi restitusi mungkin saja beberapa dari Bapak Ibu sudah mendengar. Apa itu restitusi? Bisa hukuman, konsekuensi bersanding dengan restitusi. Apa hubungannya dengan disiplin positif di sekolah? Sebentar kita lanjutkan. Ya, kita fokus dulu di sini. Dari ketiga hal ini Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ada yang termasuk dalam identitas gagal, yaitu hukuman. Kemudian ada yang termasuk dalam identitas sukses dalam penerapan disiplin menggunakan konsekuensi dan restitusi. Kenapa identitas gagal itu termasuk? Kenapa hukuman itu termasuk dalam identitas gagal? Kita lihat di sini Bapak Ibu. Hukuman itu pasti sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Contoh hukum murid misalnya disuruh berjemur atau lari, pasti menyakitkan. Kecuali dia memang atlet dan mata pelajaran saat itu memang berlari. Tapi kalau pelajaran yang lain itu kan menyakitkan bagi muridnya. Kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Ini yang dimaksud ini seperti ini Bapak Ibu. Mungkin saja Bapak Ibu sewaktu masih sekolah ini ada salah satu hukuman yang masih Bapak Ibu ingat sampai sekarang. Pasti mungkin salah satu. Kenapa? Hukuman yang diberikan itu sifatnya menyakitkan dan berdampak jangka panjang. Itulah apabila kita menggunakan hukuman kepada murid, efeknya jangka panjang. Mungkin saja muridnya menjadi pendendam atau marah terhadap kita sendiri. Kita lanjut. Korban mendapat keadilan. Misalnya ada yang menjadi korban, dia merasa adil kalau yang membuat kesalahan itu diberi hukuman. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Nah, seperti yang bilang tadi kita. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itu berarti sesuatu yang harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Maksudnya begini ya Pak. Konsekuensi misalnya ada salah satu murid kita tidak mengerjakan PR. Kita berikan konsekuensi membuat PR itu sebanyak 3 kali. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Yang dimaksud di sini begini apa ya? Restitusi itu bagaimana kita memberikan pilihan kepada murid kita. Apa yang harus dia lakukan setelah melakukan kesalahan. Kemudian apa yang harus dia lakukan agar tidak mengulang kesalahan tersebut. Tapi kita berikan dia pilihan, sehingga dia akan kembali menjadi murid dengan karakter yang lebih kuat. Itulah yang dimaksud dengan restitusi. Berikutnya
Selanjutnya Bapak Ibu sama yang tadi, hukuman itu dampak pada murid menjadi marah, merasa bersalah, rendah diri, atau mengasingkan diri. Kemudian hukuman itu bersifat tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Kemudian hukuman itu hanya dibuat oleh guru. Dia menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan. Itulah kenapa hukuman itu disebut identitas yang gagal. Kemudian konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda sholat diri, kemudian penahanan. Kemudian konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal, dibuat oleh guru dan murid. Kemudian membantu guru menyatakan peraturan, melakukan perbuatan dan menerapkan konsekuensi. Kemudian restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi, dibuat oleh murid dan anak dan menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid dan anak. Nah, dari ketiga ini ini diterapkan ketika kita menghadapi murid yang bermasalah. Dari hukuman, konsekuensi dan restitusi, mana yang akan Bapak Ibu lakukan? Sudah pasti restitusi ya. Kalau sebelum mengetahui materi ini, biasanya hukuman. Kalau sudah mengetahui materi ini, pasti restitusi. Nah, apa yang dimaksud dengan restitusi? Apa langkahnya? Sebentar kita korek kembali tentang restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa kasus. Sekarang kita identifikasi antara hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita tampung dulu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Yang pertama, itu bukan konsekuensi ya. Mencatat 100 kali. Karena apa? Mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terulang lagi. Kenapa itu termasuk konsekuensi? Karena itu ada mengarah ke hal yang baik. Dia bisa melalui latihan menulis, dia bisa memperbaiki tulisannya. Ada hal yang baik yang bisa diambil dari pelajaran. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Itu merupakan hukuman. Tapi bisa juga dia disebut dengan konsekuensi, tergantung apa pelajarannya. Kalau pelajaran olahraga bisa saja dianggap sebagai pemanasan, berarti tidak usah pemanasan lagi. Itu tergantung konteksnya. Kalau pelajarannya yang baik, udah itu hukuman. Kemudian bersihkan coretan, itu konsekuensi. Murid diminta push up, ya hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret, konsekuensi. Berjemur lapangan basket, udah hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari, ya itu hukumannya. Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Kita lanjut. Kita mengarah tentang penghargaan. Mungkin kita selama ini sering memberikan penghargaan kepada murid itu. Baik itu penghargaan berupa ucapan, oh kamu baik sekali, kamu luar biasa sekali. Atau penghargaan berupa barang, mungkin diberikan permen bagi murid yang bisa menjawab. Mari kita bahas tadi. Dihukum oleh penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama,
penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Berarti penghargaan itu hanya efektif dalam jangka waktu pendek. Mungkin sekarang saja karena saya ingin menjawab karena akan diberikan permen oleh Bapak Ibu guru. Ya udah, sekarang saja efektif. Besok sudah tidak efektif lagi. Jika yang kedua adalah jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Yang dimaksud seperti ini apa itu? Apabila kita terus memberikan penghargaan, contoh seperti permen tadi, kita setiap pembelajaran kita berikan permen karena dia mampu menjawab. Besoknya lagi diberikan entah apapun. Besoknya lagi siswa itu akan atau murid itu akan menjadi termotivasi dalam mengerjakannya karena menginginkan hadiah dari Bapak Ibu. Lanjut yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan atau melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Yang dimaksud seperti ini, Bapak. Ketika murid melakukan sesuatu karena mengharapkan penghargaan, dia menjadi tidak tahu apakah itu perbuatan baik atau perbuatan yang kurang baik. Karena yang ada di mindset murid kita itu hanya menginginkan sebuah penghargaan yang kita berikan. Maka namanya bisa dianggap pendek dan dianggap baik. Sehingga penghargaan itu sebagai sebuah hukuman, tapi hukuman yang secara tidak langsung. Lanjut Bapak Ibu, penghargaan itu tidak efektif. Yang pertama, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, artinya murid itu melakukan sesuatu karena dia ingin hadiah yang Bapak Ibu berikan. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah ini Bapak Ibu, apa kita berikan penghargaannya dan dia salah suatu hal tidak melaksanakannya, tidak mendapatkannya, dia menjadi kecewa. Kemudian orang yang berusaha berhenti merokok, ini ya nomor 4 sana. Nomor 3. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, berarti dalam menciptakan siswa atau murid kita yang sesuai dengan tujuan kita harus terus memberikan penghargaan. Besoknya penghargaan. Terus seperti itu. Berikan permen misalnya, tiap hari diberikan permen sekarang, permen besok, apa dan 2 hari sampai seperti. Apakah kita mampu seperti itu? Tapi itu merupakan hal yang kurang tepat. Ya, biasa mulut dan kemudian yang keempat, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Contohnya seperti ini, mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki program diet untuk biar disayang istri dan disayang suami. Nah, apabila diet itu berdasarkan orang lain, sudah dipastikan dia berhasil karena diet itu kan merupakan hal yang sangat sulit. Mengurangi makan, menjaga pola makan, tidak boleh makan ini, harus makan itu. Kan seperti itu kan orang diet. Kalau dia memang motivasinya dalam diri, saya ingin membentuk badan yang seperti ini, saya harus makan ini, saya tidak boleh makan itu, sudah dipastikan berhasil. Karena orang diet itu kan godaannya besar, beragam makanan ada dalam sekarang dan mudah sekali dengan kita itu sudah sampai di rumah di sekolah ya.
atau mungkin yang berhenti merokok, mungkin kalau dia berhenti merokok disuruh oleh orang lain, sudah pasti tidak akan berhasil, kecuali dia motivasinya dalam diri, saya berhenti merokok karena kesehatan saya sudah memburuk, atau mengganggu mungkin di saat ada anak. Berarti motivasinya dalam diri, mungkin bisa berhasil. Tapi kalau dari orang lain dipastikan tidak berhasil. Lanjut Bapak Ibu, penghargaan dapat merusak hubungan. Yang pertama, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang lain, maka orang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah ini Bapak, ini kesenjangan ini terjadi antar siswa atau antar murid. Apabila si Wayang misalnya, ini Bapak Ibu guru berikan penghargaan kepada dia karena dia mampu menjawab, otomatis murid yang lain akan merasa iri. Dia aja yang bisa jawab, itu wajar. Atau saya tidak bisa menjawab, lebih saya kumpul dengan orang-orang yang bisa jawab. Inilah rasa iri dan tidak bukannya orang atau murid tersebut. Kemudian yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya. Nah, maksudnya seperti ini ya Pak. Murid itu akan melakukan sesuatu yang Bapak Ibu ingin lakukan untuk membahagiakan gurunya saja. Kalau ada guru yang lain bisa saja tidak melakukannya. Iya kan? Misalnya Pak Yoga di kelas 6, muridnya itu disiplin. Karena apa? Untuk menunjukkan bahwa murid itu adalah murid yang baik di hadapan Pak Yoga. Kalau sekarang guru yang lain masuk di dalam kelas, belum tentu bisa menunjukkan disiplin tersebut, karena dia hanya ingin menunjukkan kepada gurunya saja. Dan yang berikutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan di masa. Artinya begini, antara murid yang bisa menjawab dan murid yang tidak bisa menjawab, otomatis murid yang kemampuannya rendah ini cemas di dalam itu. Apakah saya akan mampu menjawab? Apakah saya nanti tidak bisa menjawab? Sebelum pelajaran dia akan mengalami sebuah kecemasan, dan kecemasan itu tentu merupakan hal yang tidak baik pada dalam diri. Nah, akan berlanjut sampai di kemudian hari dan kemudian hari. Kemudian selanjutnya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi kepada murid yang tidak punya kesempatan karena tidak mampu untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu, dia akan gak usah mencoba lagi. Atau juga si Wayan atau si Kadet yang menjawab, dia yang lebih mampu, sehingga dia akan berhenti untuk mencoba. Berikan saja dia, kita orang tak bisa, orang tak mampu, biarkan dia menjawab, biarkan dia mendapat penghargaan. Bisa saja terjadi seperti itu. Nah itulah yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Nah berikutnya Bapak Ibu, kita fokus sekarang kepada keyakinan kelas dalam mewujudkan budaya positif. Yang pertama kita lakukan dalam mewujudkan budaya positif adalah mewujudkan budaya itu di kelas berbeda. Kalau sudah mampu dalam skop yang lebih kecil, otomatis nanti kita akan bisa bergerak untuk mewujudkan budaya positif tersebut di lingkungan sekolah. Nah, apa yang harus dilakukan di kelas? Pertama, mempersilakan semua murid untuk mencurahkan pendapatnya. Artinya diberikan murid itu apa yang harus kita lakukan untuk mengerjakan kelas. Murid dia mencurahkan pendapat, ini Pak, dalam waktu Pak, atau saling menyayangi itu. Biarkan dia berpendapat mencurahkan isi hatinya. Kemudian yang kedua, menuliskan di papan atau kertas besar. Artinya biar mudah dilihat.
Kemudian kalimat disusun dengan kalimat positif. Nah ini yang perlu kita dalami. Mungkin Bapak Ibu tahu mana kalimat positif, mana kalimat positif. Nah dalam membuat keyakinan kelas menggunakan kalimat yang positif. Kalimat positif artinya kalimat yang tidak ada kata tidak atau bukan atau jangan. Itu yang dimaksudkan kalimat negatif. Kalimat positif berarti kita rubah sekarang. Tidak boleh datang lama, misalnya berubah jadi kalimat positif. Datang, tepat, tunggu. Kemudian tidak boleh menjahili teman. Kita rubah jadi kalimat positif. Saling menyayangi. Pokoknya intinya tidak ada kata tidak, kata jangan atau dilarang. Itulah merupakan kalimat negatif. Itu tidak boleh Bapak dalam membuat keyakinan kelas. Saya sebenarnya saling menyayangi, menjaga, saling menjaga, apalagi datang waktu, pokoknya kalimatnya positif. Kemudian disetujui oleh semua murid dan ditandatangani oleh guru dan murid. Nah, artinya kesepakatan kelas itu kan dibuat antara murid dan guru. Kalau dia sudah sepakat, silakan. Dia sudah menyetujui dan sepakat terhadap keyakinan yang kita buat bersama. Kemudian ditempatkan di tempat yang mudah dilihat. Saat yang di depan kelas atau di mana di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh murid dan termasuk kita sebagai guru mudah dilihat. Dan saya tambahkan lagi satu, dalam membuat keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu banyak. Maksudnya dapat waktu kemudian apa banyak sekali. Kenapa? Itu menyebabkan murid itu tidak gampang mengingatnya. Buat misalnya 7 atau 8 maksimal dengan berkolaborasi dengan guru yang lain atau dengan siswa di dalam kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Itulah cara dalam membuat keyakinan kelas. Dan bisa dibuat semenarik mungkin sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu. Yang penting jelas, tulisannya besar, Bapak dilihat. Dan ini merupakan kalimat positif dan sebagainya. Berikutnya Bapak Ibu, kita lanjut ke materi 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia juga harus memiliki kebutuhan dasar. Siswa juga sama. Siapapun yang sudah menjadi guru, menjadi siswa atau siapapun pasti dalam bentuk mewujudkan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Kita pasti butuh rumah, butuh makan, butuh minum, itu bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang, sudah pasti kita melakukan cinta dan sayang, dicintai oleh ayah kita, dicintai oleh ibu, dicintai oleh orang di sekeliling kita. Siswa juga atau murid sama seperti itu. Kita ciptakan seorang murid yang merasa dicintai dan merasa disayang oleh gurunya. Kemudian berikutnya penguasaan. Penguasaan di sini yang dimaksud bukan berkuasa, bukan. Penguasaan dimaksud bisa diterima oleh kelompoknya. Misalnya begini, di dalam satu kelas ada murid yang tidak diajak bermain. Berarti itu tidak dia memenuhi kebutuhan dasar manusia. Siswa yang seperti itu, murid yang seperti itu merupakan tanggung jawab kita untuk mengembalikan dia ke dalam kelompoknya. Itu merupakan kebutuhan dalam penguasaan. Berikutnya kebebasan dan kesenangan ini mengacu pada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan siswa. Kebebasan contohnya begini. Bapak itu dalam pembelajaran membebaskan murid itu membuat produk yang sesuai dengan keinginan dia. Misalnya dalam pelajaran fotosintesis gitu misalnya. Siswa itu dalam produknya bisa membuat lagu yang berkaitan dengan fotosintesis, bisa membuat sebuah kalangan atau artikel, bisa juga membuat gambar, bisa saja membuat lagu. Ini sebagai bentuk dalam memenuhi kebutuhan kebebasan murid itu. Kemudian kesenangan, pasti murid-murid kita punya banyak kesenangan. Mungkin senang bernyanyi, senang diceritakan atau didongengkan, senang melihat video. Itulah yang harus kita
berikan kepada siswa kita atau murid kita dalam bentuk atau perwujudan dari budaya positif. Kalau sudah terpenuhi ini semua Bapak Ibu, sudah pasti kita akan mengarah kepada pembentukan budaya positif di kelas dan di sekolah. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, sudah pasti kurang efektif dalam penerapan budaya positif. Misalnya kebebasannya tidak dipenuhi, Bapak Ibu gurunya membosankan sekali. Saya tidak diberikan kebebasan membuat gambar, tidak diberikan kebebasan membuat sebuah lagu untuk pembelajaran. Otomatis dia tidak akan maksimal dalam mengikuti pembelajaran, atau tidak maksimal dalam di kelas, tidak maksimal dalam di sekolah, atau kesenangannya tidak dipenuhi. Bapak Ibu gurunya mengajarkan dongeng, saya lebih senang mendengarkan dongeng, saya lebih senang mendengarkan video. Otomatis kita tidak bisa menunjukkan budaya positif di kelas kita. Yang lanjut tentang tadi sudah keyakinan kelas. Sekarang kita mengacu pada 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, sebenarnya kita sebagai guru harus mengetahui 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Ini sudah mungkin biasa dari Bapak Ibu, atau mungkin semua guru pernah di posisi sebagai penghukum. Penghukum itu adalah biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Hukuman fisik berarti menggunakan menghukum. Kemudian hukuman verbal bisa menggunakan kata-kata yang bisa menyakitinya, ini yang hukuman verbal. Itu mungkin sudah pernah kita lakukan dan sudah pasti pernah kita lakukan dan kita terima sewaktu kita menjadi murid. Nah, biasanya guru yang mengambil posisi kontrol sebagai hukum menerapkan atau berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Itulah tipe sebagai penghukum. Akibatnya, kalau kita menerapkan ini seperti yang tadi Bapak Ibu yang ada di tabel itu, murid merasa tidak nyaman, menyebabkan dampak yang dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kita dalam posisi penghukum. Berikutnya membuat merasa bersalah. Pada posisi biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Membuat rasa bersalah ini membuat siswa itu merasa bersalah dan menjadi apa? Menjadi rendah diri, tidak percaya diri. Kalau kita mengambil posisi membuat rasa bersalah, kalau sudah rendah diri, bagaimana cara mengikuti pembelajaran atau mengembangkan budaya positif? Sudah pasti tidak mau. Apalagi pelajaran, dia sudah rendah diri. Saya orang yang bersalah, saya orang yang tidak bisa mengikuti, karena dia sudah merasa salah dan saya ini tidak mampu mengikuti pelajaran. Seperti itu. Lanjut, posisi kontrol yang ketiga yaitu kita mengambil posisi seorang teman. Nah, mungkin Bapak Ibu termasuk saya sebelumnya mungkin mengambil posisi seorang teman, karena siswa ini kan kecil-kecil ya, masih banyak bermain. Kita ikut bermain, kita merasa menjadi seorang teman. Dan apakah itu benar atau salah? Mari kita telah. Guru di posisi teman menggunakan hukuman baik dan hukuman untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Yang terjadi apa Bapak Ibu kalau kita mengambil posisi sebagai teman? Ketika murid itu tidak bisa kita bantu, murid itu akan merasa kecewa. Ya sudahlah, bapaknya tidak bisa bantu, atau ibunya tidak bisa bantu. Ya sudahlah, dia kecewa. Karena sebagai seorang teman kita membantu kan.
dia memang merasa nyaman, terus kita bantu. Ketika kita tidak bisa membantu, dia akan kecewa dan tidak bisa melaksanakan apa-apa di sekolah. Lanjut memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan beliau sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya guru itu akan menjelaskan kelakuannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Kemudian hal yang terjadi apabila Bapak itu mengambil posisi sebagai pemantau, ketika kita tidak mengawasi murid itu, sudah pasti murid itu akan melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Apabila sekarang misalnya Pak Gede Galiba misalnya terus memantau siswanya memang melakukan sesuatu yang baik. Ketika Pak Gede mungkin ada halangan sakit mungkin tidak sekolah, apakah siswa itu akan terus menerapkan hal tersebut? Mungkin saja tidak. Oh, Pak Gede sekarang tidak ada, oh dari ibu cadel boleh ada bermain sekarang. Bisa saja seperti itu kan. Nah itulah kalau kita mengambil posisi sebagai pemantau. Yang terakhir ada posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, berarti menanyakan keyakinan pasien tadi buat. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang diri? Apa rencana kamu tentang memperbaiki hal ini? Jadi, seorang manajer itu mampu mengkondisikan siswanya untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kita hanya memberikan ruang pilihan apa yang akan dia lakukan. Sehingga apabila tidak ada ataupun bagaimanapun, siswa itu bisa kembali menjadi karakter yang lebih baik dari sebelumnya. Ini nanti mengacu pada restitusi yang sudah tadi mungkin Bapak Ibu lihatnya. Berarti dari kelima posisi kontrol ini, setelah kita mengetahui, kita harus mampu berada pada posisi manajer, yang mana memberikan pilihan kepada siswa, memberikan apa yang harus dia kerjakan untuk tidak berbuat seperti itu lagi. Nah inilah Bapak Ibu 5 posisi kontrol. Misalnya sebagai penghukum kita mengacu pada hasil saja. Kalau penghukum hasilnya siswa itu menjadi memberontak, berdendam, menyalahkan orang lain. Kalau kita terus menghukumnya saja. Apabila sekarang berada posisi pembuat merasa bersalah, dia akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Artinya begini, posisi tawang dia tidak diketahui oleh sembunyikan saja hal ini. Itu yang terjadi. Kemudian apabila menjadi seorang teman, murid kita akan menjadi ketergantungan terhadap kita, karena terus merasa dibantu. Kemudian apabila menjadi pemantau, menyesuaikan bila diawasi. Misalnya dapat dari Pak Gede diawasi kan tidak ada yang mengawasi. Jadi siswa itu akan melakukan hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sekolah. Kemudian apabila kita menjadi manajer, kita akan mengeluarkan watak dan karakternya. Artinya mengeluarkan watak atau karakter menjadi yang lebih baik. Nah itu apa itu? Yang lanjut sekarang restitusi. Nah inilah yang hal yang baru masuk. Saya baru mengetahui restitusi. Dan sekarang yang dipastikan oleh saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang maksudnya restitusi. Sehingga restitusi ini harus berfokus pada karakter siswa. Karakterlah yang kita benahi. Karakterlah yang kita kuatkan menjadi jiwa-jiwa yang memiliki nilai kebajikan universal. Sehingga kita dapat menunjukkan budaya tersebut. Nah dalam restitusi ini kita penerapannya menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu dengan menstabilkan identitas.
Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Ketiga langkah ini apa ya? Apabila kita menghadapi siswa yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan kelas, kita gunakan langkah ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas berarti mengubah identitasnya. Karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Artinya begini ya Pak. Ketika murid kita sedang berada pada posisi dia membuat sebuah kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Dengan caranya ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, melalui kata-kata ini, melalui cara Bapak Ibu dengan menstabilkan identitas ini, identitasnya tidak akan menjadi merasa bersalah terus. Identitasnya menjadi netral. Kemudian baru sekarang Bapak Ibu memvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Nah, kalau kita tolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya dan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Maksudnya begini ya Pak, memvalidasi tindakan yang salah. Misalnya kita tanyakan, apakah perbuatan ini sesuai dengan yang menjadi keyakinan kelas kita? Atau apa alasanmu melakukan hal ini? Kita tanyakan dia. Kita validasi dia. Misalnya ada contoh, ada murid yang terlambat. Kita validasi sekarang. Kenapa kamu bisa terlambat? Oh, saya kemarin tidur terlalu malam. Apa yang kamu lakukan? Saya menonton TV atau bermain handphone atau YouTube. Kemudian kita validasi. Terus bagaimana langkahmu dalam hal ini Pak? Biar tidak terlambat lagi. Oh, saya tidak boleh berdatang malam. Saya tidak akan menonton TV atau menonton video terlalu lama. Kita validasi ya. Kemudian berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Setelah langkah pertama dan langkah dua kita lalui, kita menentukan langkah tiga. Keyakinan kelas apa yang kamu lakukan atau belum kamu penuhi? Misalnya siswa pertama tadi tidak memenuhi keyakinan kelas datang tepat waktu. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Bangun lebih pagi, tidak begadang, menyetel alarm. Nanti dia kita tanyakan, mulai kapan kamu bisa melakukan? Mulai hari ini Pak. Seperti itu. Itu kita pada proses yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah Bapak Ibu, itulah yang saya selaku calon penggerak agama Kabupaten Utara. Kurang dulu, ya. Jadi tidak banyak sekali ilmu yang kita dapat dan kita peroleh ini. Jadi ini merupakan motivasi juga kita guru-guru yang baik yang ikut berkecimpung nanti. Kita tahu nanti bisa menjadi guru penggerak yang lain selain Bapak Ibu. Dan banyak sekali yang kita dapat tadi. Jadi hukuman memang tidak boleh sekarang kita lakukan dari sekolahnya. Lain seperti dulu memang hukuman itu seperti yang SD sampai sekarang masih ingat gurunya yang hukum yang itu. Nah memang seperti itu. Mungkin yang dimarah lah bedanya. Dengan tugas yang beres pasti memberikan sekolah. Jadi dari sekarang juga memang kaitan pasti akan menjadi beban atau hal yang sudah tertanam dalam jiwa kita karena kita menyakiti secara fisik maupun psikis kita. Dan sekarang hal barunya tadi sudah dijelaskan, kita harus memberikan restitusi ini jadi sama hal-hal yang dilakukan seperti kucing yang dulu yang pernah dapat pelajaran waktu menjadi calon kepala sekolah juga pernah itu dapat teknik kucing bagaimana cara masalah itu agar masalah itu bisa kita tangani bersama. Jadi bagi gurunya juga bisa
tentang izin dan belajar untuk memecahkan sendiri masalahnya. Dan kemudian yang juga katakan lagi dari kebiasaan baru atau budaya positif ini, jadinya tentunya dimulai dari diri dalam diri sendiri, guru sendiri, lalu siswa muaranya kan tentang siswa. Jadi sendiri guru perbaiki, lalu nanti bisa perbaiki siswa yang itu. Kalau tidak ada konsekuensi atau komitmen dari guru sendiri tidak bisa kita perbaiki siswa. Siswa. Oke, demikian. Jadi kita sangat banyak sekali. Nanti mungkin ada lagi yang depannya pembahasan seperti ini ya tentang dari tentang fasilitasi supaya juga dari DJP maupun dari Indonesia depannya menjadi satu hal yang terbiasa dan lancar bagi depannya. Jadi demikian pertemuan kita pada hari ini. Jadi terima kasih atas waktunya. Kami yang berkata dan ikut pada pembahasan ini dengan para gubernur, Bupati, Sambil.